Halo bosku, berjumpa lagi dengan saya di channel Kabas Jaya. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman, yaitu tentang steker atau cup-holding yang sering saya gunakan untuk pasang plafon. Jadi khusus tukang plafon itu wajib punya steker atau cup-holding sendiri. Dan cup-holding yang sering saya gunakan itu adalah cup-holding rakitan sendiri. Jadi siapa tahu kalian nanti ingin membuat cup-holding sendiri, jadi ini bisa menjadi gambaran. Oke bosku, nggak usah lama-lama, yuk langsung saja mari kita simak videonya. Oke bosku, jadi inilah cup-holding atau steker yang sering saya gunakan untuk pasang plafon. Dan kita lihat bahan apa saja yang akan kita gunakan. Jadi untuk bahan yang pertama, di sini saya menggunakan 2 buah kasau dan papan dengan ketebalan sekitar 2 cm. Kita rakit kurang lebih seperti ini, dan ini nanti fungsinya untuk pijakan atau lantai supaya nanti kita dapat berjalan bebas di dalam ruangan. Oke bosku, kemudian untuk bahan yang kedua, di sini saya menggunakan besi hulu ukuran 4x4. Kemudian kita rakit kurang lebih seperti ini, dan ini nanti fungsinya untuk ram atau cremona. Kemudian untuk besinya itu kita lubangi sebanyak 2 titik menggunakan mata bor ukuran 10 mili. Oke bosku, untuk bahan yang ketiga, di sini saya menggunakan kasau ukuran 5x5. Kemudian kita lubangi juga sebanyak 2 titik. Jadi ini nanti fungsinya untuk tiang. Oke bosku, sekarang lanjut ke bagaimana cara merakitnya. Jadi untuk cara merakitnya itu kita satukan antara tiang dan cremona atau besi hulu ukuran 4x4. Jadi dengan cara kita pasang baut ukuran 12 mili, dan untuk panjang bautnya itu sekitar 12 cm. Jadi caranya tinggal kita masukkan seperti ini. Kemudian untuk ring dan murnya itu tinggal kita pasang, dan selanjutnya tinggal kita kencangkan. Oke bosku, selanjutnya untuk sisi satunya ini kita pasang juga. Kita pasang seperti ini. Jadi caranya sama, ring dan murnya ini tinggal kita pasang, dan selanjutnya tinggal kita kencangkan menggunakan kunci ukuran 12 mili. Jadi untuk satu titik itu kita memakai 2 buah baut. Jadi kita kencangkan menggunakan kunci ukuran 12 mili, kita kencangkan semaksimal mungkin. Oke bosku, proses selanjutnya tinggal kita pasang cremona atau ram di bagian bawahnya. Jadi kita pasang seperti tadi menggunakan 2 buah baut. Dan untuk ram ini yang bawah dengan yang atas itu panjangnya beda. Kalau yang bawah ini sekitar 2 meter, kalau yang atas itu sekitar 3 meter. Kemudian tinggal kita kencangkan menggunakan kunci ukuran 12 mili. Kita kencangkan semaksimal mungkin supaya lebih kuat. Oke bosku, jadi untuk satu paket steker atau cup-holding ini memakai ram sebanyak 4. Jadi 2 di bagian atas dan 2 di bagian bawah. Kemudian untuk sisi satunya ini juga sama, kita pasang baut sebanyak 2 titik. Kemudian tinggal kita pasang mur. Oh ya bosku, jadi untuk ram yang ada di bagian bawah itu tidak perlu menggunakan ring lagi. Jadi cukup menggunakan mur, karena nanti ketika kita selesai pasang plafon itu yang dibongkar hanya ram yang ada di bagian bawah. Jadi ram yang ada di bagian atas itu tidak dibongkar. Jadi supaya nanti ketika kita pindah itu prosesnya akan lebih cepat. Oke bosku, dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi 2 buah ram di bagian atas dan 2 buah ram di bagian bawahnya. Oke bosku, kemudian supaya lebih kuat untuk cup-holdingnya ini bisa kita sekor di bagian kusen. Kita sekor menggunakan hulu baja ringan ukuran 2x4. Jadi kita baut di bagian kusen, kita baut 1. Kemudian di bagian tiang ini juga sama, kita baut seperti ini. Jadi otomatis nanti steker atau cup-holdingnya itu tidak akan bergerak lagi. Jadi supaya aman dan tidak berbahaya. Oke bosku, langkah selanjutnya tinggal kita pasang papan atau jembatan untuk lantai. Kita pasang semuanya satu persatu kurang lebih seperti ini. Jadi nanti ketika proses pemasangan plafon itu kita bisa berjalan bebas layaknya berjalan di atas panggung. Jadi kita bisa berjalan ke sana sini tanpa hambatan. Jadi bebas sakarepmu, pola kaya ngopo ora masalah, sing penting ora joget nang dhuwur.
soalnya mengko nek ceblok kuwi malah dadi babak belur. Dadi lek iso aja kaya monyet-monyet iki, soalnya lek monyet-monyet iki kerjane sambil dolanan, dadi lek nang dhuwur kuwi polahe kaya jaranan. Pemeneh nek bar nampa gajian kuwi biasane langsung mangkat golek minuman. Jadi sedulur lek iso aja niru kelakuane wong edan-edan. Oke, jadi kurang lebih seperti ini sedulur, kapolding rakitan sendiri, dan ini sudah siap pakai. Oke, sekarang kita lihat dari sisi bagian atas. Jadi jika kita lihat dari sisi bagian atas itu kurang lebih seperti ini. Jadi untuk papan itu posisinya yang rata kita letakkan di bagian bawah, kemudian yang ada kasaunya itu kita letakkan di bagian atas. Jadi tujuannya supaya ketika kita meletakkan sesuatu itu tidak akan jatuh. Contohnya kurang lebih seperti ini. Oke bosku, jadi misalnya barang yang akan kita letakkan itu cutter, kita bisa taruh di celah-celahnya seperti ini. Kemudian kita juga bisa letakkan bor, siku, palu, pensil, meteran, gunting, gulungan benang, dan barang-barang lainnya termasuk kopi juga bisa kita letakkan di sini. Jadi nanti barang-barang yang kita letakkan di atas itu tidak mudah jatuh. Oke bosku, jadi sebelum kerja itu biasanya kita ngopi terlebih dahulu. Nah jadi deloken kayak monyet sih ngopi, bareng ngopi terus nyemut rokok ya ta. Nah terus matanya karo celilak celilik celilak celilik. Jadi kita sebelum kerja itu biasanya santai terlebih dahulu. Oke bosku, jadi setelah proses pemasangan plafon selesai, untuk stekernya tinggal kita bongkar dan pindah ke ruangan sebelah. Dan untuk pindah ke ruangan sebelah nanti akan saya ajari bagaimana caranya agar prosesnya bisa lebih cepat, jadi supaya nanti tidak memakan waktu. Jadi silahkan disimak terus video ini sampai selesai supaya bisa dipahami. Oke bosku, jadi yang pertama kita bongkar papannya terlebih dahulu, kemudian lanjut kita bongkar ram yang ada di bagian paling bawah dengan cara kita lepas kedua murnya. Jadi kita lepas seperti ini, kemudian untuk ramnya tinggal kita tarik dan kita lepas. Oke bosku, jadi untuk ram itu tidak perlu kita lepas semuanya. Jadi yang kita lepas itu cukup ram yang ada di bagian paling bawah. Jadi ram yang ada di bagian atas itu tidak perlu kita lepas. Jadi langsung saja kita pindah dengan cara kita balik posisinya seperti ini. Jadi untuk kaki ini kita posisikan di atas, kemudian tinggal kita geser ke ruangan yang akan kita pasang plafon. Kemudian setelah keluar ini posisinya tinggal kita balik seperti ini, dan selanjutnya nanti tinggal kita rakit seperti tadi supaya nanti bisa kita gunakan lagi. Jadi prosesnya itu akan lebih cepat. Oke bosku, jadi kurang lebih seperti itu steker atau kapolding yang sering saya gunakan untuk pasang plafon. Dan kapan-kapan akan saya bahas apa saja kelebihan dan keistimewaan kapolding rakitan sendiri. Oke bosku, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sekian dan semoga bermanfaat.